memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramdan. Saya peneliti di Pusat Riset Geoinformatika. Kami berada di bawah organisasi riset elektronika dan informasi yang home base-nya di Bandung. Gitu ya. Mulai bertugas sebagai peneliti itu pada tahun 2010. Jadi sudah sejak 2010 KKP dan kemudian karena muncul Perpres 78 tahun 2021 tentang pembentukan BRIN, di mana di Indonesia ini BRIN adalah instansi yang satu-satunya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan riset. Jadi kami migrasi dari KKP ke BRIN pada tahun 2022. Jadi kalau di BRIN 22. Saya termasuk masih muda itu. Saya Roni Mariana, saya saat ini peneliti ahli utama. Bekerja di BRIN itu sudah dari 2006. Perkenalkan, saya Lutfi Pratiwibowo, saya dari Pusat Riset Teknologi Transportasi. Saat ini saya merupakan ketua riset dari program RIM. Kita itu dari di bidang riset inovasi memenangkan peran krusial ya dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut di Indonesia ini, di mana kita ketahui bersama bahwa luas laut Indonesia itu sepertiga daratan itu cuma sepertiga ya, 3 kali lipatnya dari daratan itu. Kalau secara persisnya adalah proporsi bisa dilihat di publikasi saya itu. Saya sudah menghitung proporsi luas laut Indonesia itu, ternyata luas laut kita itu sebanyak 77% dari luas total Indonesia, tepatnya 76,94. Nanti bisa dibaca tuh di nanti di notifikasi nanti. Terkait pemanfaatan biomasa menjadi biofuel dan juga biochemical. Jadi itu misalnya biomasa itu misalnya ya yang paling banyak di Indonesia itu kan kandang kosong kelapa sawit atau biomasa sawit. Saat ini kan kita hampir punya 16 juta hektar perkebunan sawit ya. Nah, makanya biomasanya itu banyak sekali. Potensi dari biomasa itu mungkin sekitar 1,1 kalinya dari jumlah CPO yang dihasilkan. Mungkin sekitar 50 juta ton per tahun. Nah, oleh karena itu potensi ini coba kita gali, kita memanfaatkan menjadi baik untuk biofuel maupun riset RIM gelombang 3 yang saya ketuai fokusnya ini terhadap keselamatan transportasi jalan darat seperti itu. Jadi sedikit bercerita gitu ya, flashback mengenai kenapa kegiatan riset ini dilakukan. Itu adalah pada tahun 2021 kalau saya nggak salah ingat gitu ya, PRTT mendapatkan surat rekomendasi untuk melakukan riset dari KNKT. Hal tersebut merupakan hasil dari kajian KNKT yang merasa bahwa riset ini dibutuhkan. Jadi menurut saya ada beberapa cara di mana riset dan inovasi itu bisa berkontribusi ya dalam bidang sumber daya laut. Yang pertama adalah dengan pemantauan dan pemetaan laut itu sendiri, di mana pengembangan teknologi pemantauan sekarang itu semakin canggih ya, dengan citra satelit, pengendalian jauh, kemudian juga dengan pengawasan otomatis, itu dapat membantu memantau kondisi lingkungan laut di Indonesia. Yang kedua adalah tentang konservasi dan perlindungan ya. Jadi ini sangat penting sekali, di mana kita itu adalah negara dengan biodiversitas tertinggi ya. Jadi kita memiliki sumber daya biodiversity di laut itu yang harus kita jaga. Yang ketiga adalah untuk bagaimana mengelola perikanan secara berkelanjutan. Itu riset juga harus dilakukan, di mana kita itu ke depan akan menghadapi tantangan penyediaan pangan bagi masyarakat Indonesia ya, sehingga kita bisa mengandalkan sumber-sumber pangan yang ada di laut. Itu. Yang selanjutnya di laut juga kita dapat melakukan pengembangan energi laut
yang terbarukan, di mana saat ini renewable energy ya. energi laut itu dapat kita kembangkan sebagai substitusi dari energi fosil yang ternyata sudah merusak lingkungan kita ya. Selanjutnya kita juga dapat mengembangkan mengenai manajemen resiko bencana alam, karena kita itu Indonesia berada di wilayah Ring of Fire ya, sehingga penting bagaimana riset untuk menghadapi dinamika peristiwa tsunami, kemudian peringatan dini, mitigasi resiko bencana laut berupa badai seperti itu, karena terkait dengan perubahan iklim sekarang ya. Betul. Contoh misalnya dalam hal biaya energi, Indonesia saat ini kan untuk bensin itu hampir setengahnya itu impor kali ya. Nah itu kan membebani ke keuangan negara. Oleh karena itu mungkin salah satu terobosan seperti yang sudah dilakukan di Indonesia ini kan ada B35, sekarang itu B40 ya, campuran biodiesel dengan solar. Nah itu bisa mereduksi impor dari bahan bakar. Nah terkait bioetanol sendiri saat ini, nah jadi bahan bakar itu kan yang utama itu bensin sama solar ya. Yang bensin ini sendiri yang sekarang menjadi permasalahan, karena bensin ini substitusinya memang cukup sulit ya. Salah satu yang sedang dikerjakan di Indonesia ini salah satunya bioetanol. Contoh misalnya dalam hal biaya energi, Indonesia saat ini kan untuk bensin itu hampir setengahnya itu impor gitu. Nah itu kan membebani ke keuangan negara. Oleh karena itu mungkin salah satu terobosan seperti yang sudah dilakukan di Indonesia ini kan ada B35, sekarang itu B40 ya, campuran biodiesel dengan solar. Nah itu bisa mereduksi impor dari bahan bakar. Nah terkait bioetanol sendiri saat ini, nah jadi bahan bakar itu kan yang utama itu bensin sama solar ya. Yang bensin ini sendiri yang sekarang menjadi permasalahan, karena bensin ini substitusinya memang cukup sulit ya. Salah satu yang sedang dikerjakan di Indonesia ini salah satunya bioetanol. Mungkin perjuangan yang bisa dilakukan gitu ya oleh peneliti itu ya, yang pertama adalah menulis jurnal. Menurut saya itu adalah suatu bentuk dari juga bela negara gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas dari penelitian yang ada di Indonesia seperti itu, dari hasil penelitian yang memang kita lakukan gitu. Nah kemudian yang kedua yang paling terasa gitu ya, terasa bahwa kita tuh memang sekarang sedang membela negara kita gitu, itu adalah kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, yang ada di depan mata gitu ya, dengan penelitian yang kita lakukan. Penting adalah tentang pengelolaan limbah laut, Mas tujuannya, karena kita tinggal di Indonesia saat ini ya, jadi itu menjadi perhatian dunia luar, di mana kita menyumbang polusi ke laut itu cukup tinggi ya. Jadi kita harus melakukan inovasi nih dalam teknologi pengolahan limbah laut ya, seperti pengumpulan daur ulang sampah plastik gitu ya. Dengan mendorong riset inovasi di bidangnya ini, menurut saya kita dapat memperkuat kedaulatan maritim kita dan melindungi kekayaan alam laut, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam laut itu secara berkelanjutan di masa depan gitu. Yang pertama itu harus selalu update dengan perkembangan teknologi terkini. Ya, update minimal, update informasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah arahkan kegiatan riset dengan tren riset ke depan yang lebih advance.
jangan melakukan pengulangan kembali dari riset sebelumnya yang itu mungkin dari sisi teknologi, pendekatan, dan aplikasinya itu sudah out of date. Jadi harapkan riset itu harus update dengan teknologi, kemudian mengarahkan risetnya ke sana. Dan kemudian yang kedua, semua riset itu harus basisnya adalah menghasilkan inovasi, menghasilkan output yang lebih aplikatif. Ya, betul sekarang itu di BIDIN itu ada kewajiban untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang harus publish di jurnal internasional. Tapi itu menjadi salah satu sarana untuk membuktikan atau merecognize dari inovasi yang kita hasilkan. Misalnya output kita itu berupa teknologi yang well proven, ya, dari teknologi yang kita hasilkan. Itu syaratnya harus publish di internasional. Karena orang internasional akan menilai teknologi yang kita hasilkan memang betul sesuai dengan kaidah ilmiah dan aplikasinya juga akan bisa dilakukan. Kalau itu ada dukungan publikasi. Jadi publikasi itu menjadi sarana informasi untuk memberikan well-proven dari teknologi yang kita hasilkan. Ya, jadi 3 poin tadi: update informasi, pendekatan risetnya yang terkini, dan arahkan ke menghasilkan output yang advance untuk bisa diaplikasikan. Riset yang bisa dikomersialisasikan yang terbatas. Nah, oleh karena itu mungkin perlu masing-masing riset itu mampu memetakan diri sendiri, dia ada di mana dan ingin kemana gitu. Seperti realnya itu kalau sekarang pendanaan riset dari BPD PKS Grand Sawit itu kan memerlukan TKT yang tinggi ya, biasanya di 5, 6, 7 gitu, karena mereka memang dananya dari perusahaan sawit, sehingga mereka ininya dapat diterapkan gitu, bukan lagi riset dasar. Nah, gap-gap ini yang harus bisa dianalisis oleh para periset baru, sehingga memang tidak semuanya harus bergerak ke hilir ya, karena memang ada riset-riset yang sifatnya juga dasar dan fundamental, tapi gap ini harus bisa dibaca sehingga kita bisa memetakan ke mana arah riset. Terkait dengan permasalahan di Indonesia ini kan banyak sekali bahan-bahan ataupun bahan baku yang kita impor. Sebagai contoh, bahan kimia dan obat itu hampir 90% kan itu impor ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mensubstitusi atau mengurangi kebutuhan impor ini. Tantangannya lebih ke integritas sih gitu jadinya. Jadi bagaimana para peneliti ini bisa tetap memegang integritasnya gitu ya, karena bilang peneliti itu adalah salah satu jenis pekerjaan yang memang menuntut untuk orang-orangnya itu untuk memiliki integritas tinggi dan juga idealisme gitu. Jadi kalau semisal peneliti udah luntur integritasnya gitu ya, terus idealismenya juga sudah mulai luntur gitu, nah itu jadi tantangan yang sangat berat ke depannya sih gitu. Sekali lagi kolaborasi Pak Bridon, kita harus berkolaborasi. Kolaborasi juga. Semua peneliti harus memiliki semangat dan motivasi bahwa semua itu adalah untuk kita sendiri. Jadi kita yang ini kita akan peneliti harus memiliki visi yang sama terkait dengan teknologi khususnya yang dibutuhkan dalam inovasi. Harapannya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di kegiatan administrasi bisa dibilang gitu. Tapi kita juga harus tetap selalu untuk mengupdate ilmu gitu ya, banyak baca gitu, kemudian juga banyak berdiskusi dengan para experts yang memang di bidang kita kayak gitu. Kemudian tentunya juga harus balik lagi itu tadi, kita harus tetap jaga integritas gitu ya, dan juga jaga idealisme, karena kayaknya menurut saya 2 itu tuh menjadi salah satu poin penting gitu ya untuk kita bisa tetap survive gitu.